Pace bene, saya sedang berpikir tentang satu tema, hidup dan gereja yang memusatkan perhatian pada Kristus. Mengapa terpikir tema ini? Eh, Dua hal sebenarnya, tentang hidup personal ya, pribadi, dan tentang gereja sebagai sebuah komunitas. Seseorang yang secara personal mengenal Yesus dalam hidupnya dan gereja secara bersama-sama mencari Kristus dalam peribadatannya. Nah, dua hal ini. Yang pertama tentang seseorang secara personal yang mencari Yesus dalam hidupnya. Mengapa topik ini penting? Seringkali persoalan-persoalan itu menjadi semakin lebih besar ketika kita memusatkan perhatian tentang aku dan masalahku. Kan gitu ya. Oh, saya sedang merasa sedih. Saya harus mencari jawaban. Saya harus berjuang untuk menghadapi kesedihan ini. Saya harus mencari solusi-solusi untuk setiap masalah saya. Oh, masalah ini menyerang saya. Tanpa sadar kita terlalu banyak bicara tentang saya, tentang aku, tentang lingkunganku. Sehingga setiap kali kita memusatkan perhatian pada saya, maka rasa sakit, penderitaan itu akan selalu menjadi pusat perhatian juga, gitu ya. Tetapi ketika saya dengan masalah saya memusatkan perhatian pada Kristus, setiap permasalahan ini meskipun tetap ada, tidak akan menguasai diri sendiri. Karena pusat perhatian bukan lagi soal saya dan rasa sakit saya, tetapi tentang Kristus, tentang Allah yang adalah awal dan akhir dari hidupku. Oke, persoalannya adalah terlalu banyak gangguan yang membuat pikiran dan hati kita tidak terarah kepada Kristus, tidak terarah kepada Allah. Termasuk masalah itu sendiri yang adalah gangguan. Gitu ya. Masalah itu sendiri mengajak atau mengalihkan pikiran kita dari Allah, mengajak untuk menjauh dari Allah. Sementara orang yang bertekun memusatkan perhatiannya pada Allah, juga bahkan dalam situasi-situasi sulit, hidupnya kuat. Dia memiliki kekuatan untuk melalui hari demi hari hidupnya sampai pada akhirnya masalah berlalu entah bagaimanapun caranya, dan dia mengalami ketenangan dan kebahagiaan. Saya pikir ini juga yang dilatih oleh orang-orang yang dengan sengaja melatih hidupnya dengan doa, dengan puasa, dengan pantang, dengan amal. Supaya bahkan dalam kesulitan pikirannya terarah pada Kristus, pada Allah. Sehingga satu-satunya yang hebat, satu-satunya yang sanggup memberikan kepuasan, kelegaan adalah Kristus sendiri. Bukan saya yang selalu berusaha mencari jalan keluar. Saya yang selalu berusaha menjadi bijak. Saya yang selalu berusaha memikirkan solusi-solusi. Tetapi Kristus yang saya biarkan menguasai hidup saya, gitu ya. Nah, menjadi persoalan ketika antara saya dan Tuhan saya yang menjadi pelaku utama, yang mengambil peranan penting dalam perjalanan hidup itu. Nah, hal yang sama berlaku dalam gereja, gitu ya. Siapa sebenarnya pusat perhatian? Seringkali tanpa sengaja pesona dari orang-orang tertentu yang membuat kita merasa, sekali lagi merasa, perasaan ini kadang berubah-ubah. Perasaan ini bisa berubah ketika orang yang bersangkutan, yang menurut kita menginspirasi, berubah. Oh, ternyata dia tidak sesaleh yang saya bayangkan. Mungkin muncul kekecewaan yang akhirnya membuat seseorang juga berubah, lepas dari gereja, kecewa. Karena didasari oleh perasaan kagum, perasaan terpesona atas sosok tertentu. Dan perasaan ini berubah-ubah.
tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Nah, ketika harus berbicara tentang eh, orang dan gereja yang memusatkan perhatiannya pada Kristus, kita berbicara tentang apa yang harus dilakukan. Saya menemukan di sini satu catatan. Memperdalam persekutuan dengan Kristus melalui doa. Renungan-renungan singkat ataupun panjang yang rasanya menggerakkan, kiranya mengajak kita untuk berdoa. Mengajak orang beriman untuk berdoa. Dan ini personal. Bahkan bila pun dilakukan secara komunal. Doa bersama. Dan itu penting ya. Tidak bisa berkata, oh ya sudahlah saya tidak perlu ke gereja karena toh saya berdoa sendiri di rumah. Tidak juga. Karena berdoa itu serentak secara personal kita lakukan, entah secara sendiri atau bersama dengan orang lain, secara komunal, eklesial dalam gereja. Dan ini berhubungan dengan melakukan penyembahan. Maka hubungan yang baik secara personal, juga secara eklesial sebagai gereja, itu berlangsung dalam penyembahan yang tulus. Penyembahan yang tulus. Seringkali diskusi tentang penyembahan ini melulu soal bagaimana dikemas, bagaimana caranya, bagaimana gerakannya, bagaimana pilihan lagunya. Tetapi hal yang paling esensial terabaikan, yaitu penyembahan yang tulus, yang dengan seisi hatinya. Dan kemudian hubungan personal dengan Kristus itu sebagai pusat perhatiannya itu tampak dan dilatih dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Akhirnya, kalau mau merumuskan kembali apa yang saya bagikan ini, saya menemukan tulisan ini yang mengingatkan kita, entah secara pribadi ataupun sebagai kelompok, sebagai seorang Kristen, untuk memusatkan perhatian pada Kristus. Dari Kristuslah kekuatanku, dan kepada Kristuslah aku kembali. Kepada Allah. Kita menyebut Kristus karena dialah yang kita kenal. Begitu ya. Dialah yang masuk ke dalam sejarah manusia. Dialah yang menunjukkan Allah itu secara nyata dan bisa dialami oleh kita manusia. Bisa dimengerti oleh kita manusia. Maka mencoba mengenali sosoknya atau berbicara, sekurang-kurangnya berbicara tentang dia. Mengingat dia dalam hidup, dalam perjalanan sehari-hari. Dan menyadari bahwa hidup kita ini berawal dan berakhir bersama dengan dia. Kita diingatkan supaya bahwa kekuatan satu-satunya adalah Kristus sendiri. Satu-satunya yang manifestasinya ditemukan dalam gereja sebagai yang kita kenal sebagai tubuhnya, atau dalam istilah yang lain dipakai sebagai mempelai, yang mana kedekatan dengan Kristus itu ditemukan juga dalam gereja selain hubungan personal kita dengan dia, dan serentak secara personal dan secara bersama-sama di dalam gereja, personal, pribadi, di kedalaman hati, gitu ya. Yang orang bisa memberi kepada kita nasihat, ajakan, motivasi, tetapi satu-satunya yang bisa mengarahkan perhatian itu di kedalaman hati adalah kita sendiri dengan pertolongan dari Allah sendiri. Nah, oke. Pusat perhatian itu adalah Kristus, darinya lah kekuatan, sehingga menyadari kekuatan itu yang datang dari Kristus, kita dikuatkan melalui perjalanan hidup kita yang entah suka, entah duka, entah gampang, entah sukar. Semoga kita dikuatkan dan ciao-ciao.